Hai guys, sudah hari Jumat, berarti sudah waktunya gua untuk nge-review episode terbaru dari web drama Treasure The Mysterious Class. Yap, sekarang sudah memasuki episode 3 dan gua senang karena ternyata tebakan gue selama ini benar. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal hantunya, seperti biasa ada beberapa hal yang pingin gua bahas dulu terkait web drama ini. Di review sebelumnya episode 2 gue gak sempet masukin ini karena kepanjangan videonya kalau gue masukin gitu. Jadi sekarang mau gue omongin. Yang pertama yang pingin banget gue puji adalah acting seluruh member Treasure. Ya, di review episode 1 gue udah ngomong kalau seluruh member Treasure tuh actingnya tidak ada yang mengganggu. Itu adalah step pertama untuk seorang aktor yang baru debut gitu. Ketika seseorang baru debut jadi aktor, kalau memang mereka punya bakat acting, setidak-tidaknya mereka tidak mengganggu, tidak terasa cringe actingnya, tidak terasa berlebihan gitu. Nah, yang gue takutin karena member Treasure nggak pernah berakting sebelumnya, gue takut ketika main web drama ini actingnya ada yang lebay, ada yang cringe gitu. Tapi ternyata dari episode 1 semuanya berakting dengan baik menurut gue, tidak ada yang mengganggu. Cuma di episode 1 gue udah nge-highlight kayak Doyoung yang bagus actingnya, Yedam sempat gue highlight juga actingnya bagus, Jongwoo gitu. Nah, seiring bertambahnya episode semua bermain sangat baik. Yang paling gue takutin tadinya adalah member Jepang karena mereka orang Jepang dan tentunya bahasa Koreanya mungkin tidak sepasih member Korea gitu. Tapi di episode 2 dan episode 3 mereka semua membuktikan. Di episode 3 ini gue mau ngasih kredit terbaik sama Asahi. Asahi mantep banget. Kita semua tahu betapa kocaknya seorang Asahi di variety show-nya atau di team map gitu, di kesehariannya Treasure. Tapi di sini saat berakting Asahi bener-bener terasa keren. Gue bahkan udah ngerasa aura-aura lead actor Jepang. Gue ngerasa auranya Sun Oguri, Takeru Sato di diri Asahi. Gue gak kaget kalau tahun depan atau 2 tahun lagi misalnya Asahi ditawarin main doramanya Jepang gitu. Gue gak tahu ya, soalnya kalau member Jepang bisa apa enggak main drakor gitu. Tapi bisa jadi Asahi itu ditawarin untuk main doramanya Jepang atau film Jepang karena aktingnya bagus banget. Dan Masio juga bagus, aktingnya tidak mengganggu. Yoshi juga terasa keren banget. Yoshi tuh punya aura vampir ya guys gitu. Dan Haruto, aduh, di episode ini Haruto menunjukkan acting sedih yang sangat walaupun masih sedikit tapi terasa bagus ya gitu. Untuk seluruh pemain Korea masih tetap yang terbaik masih Doyoung. Semuanya berakting dengan bagus. Doyoung, Hyunsuk juga gua nggak nyangka tenggel-tenggilnya dapet. Jihun yang awal-awal tanggilnya dapat, sekarang tuh scene-nya mulai sedikit gitu. Gue pengen sih semoga kedepannya scene-nya mulai banyak lagi Jihun gitu, karena personality mereka di drama ini sama-sama bagus semua. Jadi sekali lagi untuk acting seluruh pemain Treasure sangat bagus, sangat memenuhi ekspektasi untuk drama debutnya mereka sebagai aktor. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan episode 3 ini. Sebelumnya buat kalian yang belum nonton review gue di episode 2, tonton dulu karena nyambung. Review episode 1, 2, 3 gue tuh selalu nyambung. Jadi takut ada yang kalian gak ngerti, silahkan tonton dulu review episode sebelumnya. Nah, di episode ini gua harus bilang bahwa gua seneng karena tebakan gua banyak yang benar. Yang pertama adalah soal Asahi. Yap, di review episode kemarin gue udah ngomong bahwa gue yakin Asahi akan ditwist di episode ini, akan dikasih tahu kalau dia bukan hantu. Gue udah believe kalau dia bukan hantu, walaupun di episode kedua seolah-olah dia itu digambarkan sebagai hantunya lewat suhunya yang dingin, lewat dia yang gini-gini ke lukisan gitu. Tapi yang jelas itu adalah clue yang terlalu jelas yang gue yakin gak mungkin dia hantunya karena baru episode 2 gitu. Dan ternyata tebakan gue benar, Asahi menunjukkan kalau ternyata dia punya tato salib, dia pakai kalung salib, yang mana kalau menurut kepercayaan orang di sana setan gak mungkin pakai properti kayak gitu. Dan ternyata dia begini-begini ke lukisannya, ternyata itu adalah dia sedang berdoa supaya setannya masuk ke neraka. Gila, gokil Asahi. Diam-diam tapi serem juga cara pikirnya, main kirim orang ke neraka aja. Selanjutnya nama-nama tersangka yang akhirnya tereliminasi juga sebagai hantunya adalah Junghwan, Hyunsuk, dan juga Jihun. Junghwan di episode 1 sangat dituduh sama banyak penonton karena dia nggak ada di scene ngajakin bola itu, dan dia dianggap punya channel YouTube palsu yang mana itu channel YouTube hantu yang bisa lihat cuman orang-orang atau teman-teman di kelasnya doang, makanya penontonnya nggak nambah-nambah. Sedangkan Hyunsuk dicurigai karena dia adalah karakter yang paling excited
dalam berburu hantu gitu. Dia yang paling mikirin cara-caranya supaya dapetin hantu. Makanya banyak orang yang berpikir bahwa jangan-jangan Hyun Suk ini hantunya, dia pura-pura semangat ngeburu hantu cuman supaya nutupin kedoknya sebagai hantu. Dan yang terakhir dicurigai banget sama orang-orang adalah Ji-hoon, karena Ji-hoon itu yang seolah-olah kayak nggak tertarik nangkap hantunya. Dia yang nggak percaya, dia yang ngebercandain mulu soal hantu, yang seolah-olah ngapain sih percaya ada hantu di kelas kita, nggak usah percaya gitu. Makanya banyak yang mikir bahwa dia hantunya, dia berusaha supaya orang-orang nggak nyari hantu atau nggak memburu hantunya gitu. Tapi 3 nama tadi akhirnya udah clear bahwa mereka semua bukan hantunya. Dan sosok hantunya adalah Haruto. Buat yang udah nonton review gue dari episode 1 dan episode 2, semua pasti tahu kalau gua sangat amat menuduh Haruto sebagai hantunya. Di episode 1 gua inget banget alibi gua nuduh Haruto tuh adalah Haruto tidak diperlihatkan makan di scene makan. Sementara di episode 1 kan kita tahu ada makanan yang sama sekali belum disentuh. Bahkan di episode 1 itu Haruto saat yang lain pada makan, dia cuman kayak ngeliatin orang lain doang. Digambarkan, silahkan tonton ulang episode 1 kalau kalian masih ingat gitu. Dan di episode 1 juga Haruto yang datang ketika Junkyu lagi ngambil susu ke gurunya gitu. Nah, kita tahu bahwa Masiho kehilangan susunya padahal dia mau gitu. Gurunya marah, ini ngambil 21 orang murid di kelas cuma 20. Nah, itu yang bikin gue curiga bahwa Haruto adalah hantunya karena dia ngambil susunya berarti gitu ya. Di episode kedua, gue paling curiga lagi sama Haruto karena waktu Hyun Suk bilang hantu nggak bakal makan kacang merah, dia langsung makan kacang merahnya gitu. Terus yang waktu adegan dia ngasih air ke Yoon Jae-hyuk yang terasa sangat amat horor, entah kenapa auranya horor banget gitu. Dan di episode kedua kemarin juga Haruto itu selalu membawa bukunya kalau pergi sekolah, nggak naruh di locker sampai dibilang sama Junkyu, lu nggak berat bawa buku mulu, taruh di locker aja gitu. Nah, Haruto beralasan bahwa lockernya kekunci dan dia lupa kodenya gitu. Mau didobrak sama Junkyu, kata Haruto nggak usah, nggak penting-penting banget. Itu bikin gue curiga bahwa Haruto bukanlah murid di kelas itu. Dan sekarang di episode ketiga semuanya akhirnya terbukti. Bukti kuatnya terjadi ketika Jae-hyuk yang akhirnya make jimat dukun dari neneknya Yoshi naruh di atas kasurnya yang ternyata bagian atasnya adalah tempat tidurnya Haruto, dan Harutonya kepanasan dan Haruto diperlihatkan luka-luka punggungnya ketika ngaca setelah dari adegan jimat itu gitu. Dan diperlihatkan bahwa sebelumnya yang Hyun Suk nyuruh makan kacang merah, Haruto langsung makan dengan lahap padahal kacang merahnya nggak dia makan dan dia buang gitu. Terus waktu adegan pertama yang Buni Saba yang main jelangkung-jelangkungan, yang gerakin itu adalah Haruto gitu. Yang menarik di sini adalah Asahi sudah tahu kalau Haruto adalah hantunya. Cuman Asahi kenapa sok-sok cool nggak ngejelasin kenapa Haruto hantunya gitu. Karena yang lain terutama Hyun Suk masih nggak percaya karena dia ngelihat Haruto nggak takut hantu, Haruto makan kacang merah gitu. Intinya Haruto adalah orang yang nggak mungkin hantunya versi Hyun Suk karena terlihat sangat manusiawi lah di depan matanya Hyun Suk gitu. Sedangkan si Asahi udah tahu nih, tapi dia gak berusaha membuktikan atau menjelaskan ke temen-temennya gitu. Yang menarik juga Jae-hyuk itu, nah ini yang gue agak gak paham, coba yang paham tulis di bawah ya. Jae-hyuk itu bermasalahnya apa sih? Dia itu suka ketiduran atau dia malah susah tidur? Soalnya kalau waktu dikasih teh sama Haruto bilang ini teh untuk membantumu tidur gitu. Nah, sementara kita tahu di adegan episode 3 ini ada yang si Jae-hyuknya ketiduran lagi belajar, terus tiba-tiba ada bayangan hitam gitu dari belakang yang gitu ke dia, terus bukunya dicoret-coret gitu. Jadi gue bingung nih, permasalahan Jae-hyuk itu dia gampang ketiduran pas belajar atau dia malah jadi susah tidur? Tolong yang ngerti tulis di bawah ya. Gue agak nggak ngeh sama permasalahan Jae-hyuk. Intinya gara-gara itu Jae-hyuk nilainya jadi turun dan sampai gurunya bilang yang lain mah nggak apa-apa nilai segini, tapi kalau Jae-hyuk mah aneh nilai segini, lu kan pintar gitu. Intinya kayak gitu. Jadi Jae-hyuk bermasalah juga gara-gara hantunya, dan kata Yoshi dia itu mulai bermasalah soal tidur ini sejak pindah ke asrama gitu. Dan ya yang sekamar sama Jae-hyuk kan Haruto gitu. Dan melihat ini pertama sekali lagi gue seneng karena tebakan gue ternyata benar. Tidak percuma pengalaman gue sering nonton film, TV series maupun drakor gitu, sehingga gue lumayan jago nebak-nebak ginian.
Tapi gua punya prediksi lagi nih, tapi kayaknya agak berbeda sama kebanyakan orang. Karena setelah episode 3 ini tayang, gua banyak baca orang-orang yang memprediksi bahwa jangan-jangan hantunya bukan cuma Haruto, hantunya ada banyak kayaknya gitu, dan Haruto adalah salah satunya. Bisa jadi seperti itu, tapi kalau menurut gua hantunya memang cuman Haruto gitu. Karena sudah jelas bahwa di absennya kelas 3-4 ini muridnya cuma 20. Ada satu yang bukan murid kelas itu dan merupakan hantunya gitu. Dan udah ketebak bahwa si hantu adalah si Haruto ini gitu. Nah, menurut gua kedepannya ceritanya di sisa episode selanjutnya, ceritanya bukan tentang perburuan hantu lagi, tapi pergolakan Haruto sebagai hantu, dan kita akan dikasih flashback atau penjelasan lebih jelas kenapa Haruto akhirnya jadi hantu dan memilih jadi murid di kelas itu. Dan gua believe, buat gua ya, gua percaya kalau itu juga berhubungan sama Pak Satpam. Salah satu alasan Hyunsuk tidak percaya kalau Haruto adalah hantunya kan adalah ketika Haruto ketemu Satpam, Harutonya apa Satpamnya? Satpamnya juga jawab, "Iya nak, Haruto" gitu. Nah, menurut gua pribadi bisa jadi si Satpam adalah ayahnya Haruto, ya, dimana Haruto adalah alumni sekolah itu atau pernah sekolah itu dan meninggal gitu. Nah, Harutonya bahasanya masih pingin, walaupun udah jadi hantu, masih pingin jadi anak murid lah akhirnya. Nah, si Satpam itu tahu kalau Haruto udah jadi hantu, tapi dibiarin aja tetap bergaul sama anak-anak yang lain karena itu anaknya. Bisa jadi si Satpam adalah ayahnya Haruto, atau si Satpam adalah orang yang memang udah lama kerja di sana, emang udah deket sama Haruto dari zaman Harutonya belum jadi hantu, dari Harutonya masih hidup. Dan ketika Haruto udah jadi hantu, si Satpam tahu Haruto hantunya, tapi dia tidak berusaha memisahkan atau mengasih tahu ke orang-orang kalau Haruto ini hantu, karena dia iba sama Haruto dan membiarkan Haruto bergaul bersama anak-anak sekolah itu, terutama anak dari kelas 3-4. Dan kelas 3-4 itu adalah kelas Haruto yang dulu. Gue believe ya seperti itu. Gimana menurut kalian? Masuk nggak teori gue? Tapi bisa jadi kepercayaan orang-orang yang benar bahwa ternyata hantunya bukan cuma Haruto, hantunya ada banyak. Malah ada yang memprediksi katanya dari 21 itu yang bukan hantu mah Haruto, yang 20 malah yang hantu. Bisa katanya kayak gitu. Atau plot twist bahwa sebenarnya sekolah itu tidak ada. Sekolah itu adalah sekolah hantu gitu. Itu hanya mimpi. Ada banyak yang memprediksi-prediksi aneh-aneh gitu. Tapi kalau buat gue, menurut gue ceritanya ke depannya akan seperti itu. Dan banyak juga yang bilang, gue takut deh ujung-ujungnya akan sad ending. Nah, kalau itu gue agak believe, menurut gue kayaknya ada kemungkinan akan sad ending. Sad endingnya adalah ketika Haruto akhirnya dikirim ke akhirat nanti sama dukun yang kemungkinan neneknya Yoshi. Intinya bakal ada perpisahan antara si hantu Haruto dengan anak-anak kelasnya. Kemungkinan akan seperti itu menurut prediksi gua. Dan ketika perpisahan itu terjadi, justru si anak-anak nih yang sekarang lagi berusaha memburu hantunya dan pingin ngusir hantunya, malah nggak jadi ngusir gitu, malah kena hatinya, malah Haruto kan temen kita, udah biarin aja Haruto gak usah pisah gitu. Sementara Haruto harus dikembalikan ke akhirat nanti, dan itu akan jadi scene nangis-nangisan. Dan kalau itu terjadi, gua yakin para teme yang nonton dibikin pasti pada nangis ngelihat itu, seolah-olah dalam soalnya, karena kita tahu persahabatan mereka seperti apa gitu. Dan gue pengen lihat pengembangan karakternya lagi. Katanya sih 6 apa 8 episode ya guys, lupa gue. Pokoknya sekarang udah episode 3. Kalau sisa-sisa episodenya gue yakin akan ngebangun bonding itu, memperlihatkan flashback dan penjelasan kenapa Haruto bisa jadi hantu, dan juga bonding karakter atau penyatuan karakter yang sekarang agak-agak clash nih, kayak Doyong sama Jungwon kan dilihatin agak clash, itu ntar akan bersatu, akan bersahabat, bahasanya akan semakin dekat sampai akhirnya mereka tidak rela Haruto harus bisa, tapi harus tetap dipisahkan karena Haruto bukanlah manusia alias hantu. Menurut gua akan seperti itu. Itu menurut prediksi gua. Apakah kalian setuju? Kalau tidak setuju tidak apa-apa, itu cuma prediksi pemikiran gua aja. Siapa tahu sutradaranya punya plot twist yang lain lagi dan bikin dramanya lebih seru lagi. Nah, gue pengen tahu buat kalian yang menonton review gue kali ini, kalian punya pendapat seperti apa terhadap nasib Haruto as hantu ke depannya? Atau kalian punya prediksi bahwa ternyata hantunya bukan cuman Haruto, ada lagi? Kalau ada lagi siapa? Gue pengen tahu, penasaran. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke? So guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.